Pernah nggak sih kalian mikir gimana awal mula agama Islam itu ada? Kok bisa agama yang sekarang dianut miliaran orang di dunia ini berawal dari satu tempat di tengah padang pasir? Nah, di video ini, gue bakal bahas sejarah terbentuknya Islam dari dua sisi, pandangan Al-Quran dan logika sains. Bukan cuma buat yang penasaran soal agama aja, tapi juga buat lu yang suka mikir, gimana sih sesuatu yang sekeren dan sebesar ini bisa terbentuk? Jadi, selamat datang di segmen Bahas Sejarah Aja. Kalau kita lihat dari Al-Quran, Islam itu bukan cuma agama yang dimulai di zaman Nabi Muhammad SAW doang. Faktanya, Islam itu udah ada dari zaman nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran nyebutin kalau Nabi Ibrahim, yang kita kenal juga sebagai Abraham, adalah salah satu tokoh penting yang ngejalanin agama Tauhid, alias agama yang nyembah satu Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 132 disebutkan bahwa Ibrahim berpesan ke anak-anaknya buat tetap berpegang pada agama Allah. Jadi, konsep Islam sebagai penyerahan diri kepada Allah itu udah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Tapi, titik baliknya adalah waktu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira tahun 610 Masehi. Saat itu, masyarakat Mekah penuh sama kebiasaan nyembah berhala dan moral yang kacau balau. Wahyu yang turun pertama kali adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang nyuruh manusia buat belajar, baca, dan pakai akalnya. Ini menarik banget, karena dari awal aja Al-Quran udah ngajarin pentingnya ilmu pengetahuan. Sekarang, gimana kalau kita lihat dari sisi logika dan sains? Islam kalau dipikir-pikir, berkembang dengan pola yang cukup masuk akal untuk sebuah peradaban. Saat itu, Jazirah Arab adalah pusat perdagangan dunia. Kota Mekah dan Madinah jadi jalur lintasan kafilah dagang, di mana ide, budaya, dan pengetahuan dari berbagai penjuru dunia saling bertemu. Jadi, bisa dibilang Islam muncul di tempat yang strategis banget buat nyebar ke seluruh dunia. Selain itu, ada yang menarik dari cara Nabi Muhammad SAW membangun agama ini. Beliau nggak cuma ngasih doktrin agama doang, tapi juga bikin sistem sosial, hukum, dan etika yang jelas. Misalnya, hukum zakat buat bantu kaum miskin, larangan riba biar ekonomi nggak timpang, sampai aturan perang yang harus tetap beretika. Kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi, ini mirip banget sama cara peradaban besar lainnya terbentuk, di mana agama jadi alat untuk menyatukan orang-orang dengan nilai yang sama. Yang bikin Islam tambah menarik adalah banyak ayat Al-Quran yang ternyata relevan sama penemuan sains modern. Contohnya, dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Al-Quran nyebutin kalau langit dan bumi dulunya satu kesatuan, lalu dipisahkan. Kalau dipikir-pikir, ini mirip banget sama teori Big Bang, di mana alam semesta dulunya satu masa yang meledak dan berkembang jadi seperti sekarang. Ada lagi soal penciptaan manusia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, dijelasin gimana manusia berkembang dari setetes cairan, jadi segumpal darah, lalu jadi tulang yang dibalut daging. Ini semua sesuai banget sama ilmu embriologi modern. Jadi walaupun Al-Quran diturunkan 1400 tahun lalu, ada banyak hal yang cocok sama sains yang baru ditemukan belakangan ini. Balik lagi ke sejarah, setelah Islam terbentuk di Mekah dan Madinah, agama ini berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam udah nyebar ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan bahkan Spanyol. Apa rahasianya? Salah satu faktornya adalah ajaran Islam yang sederhana dan logis. Lu nggak perlu ritual ribet buat jadi muslim, cukup syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu, ajaran persamaan hak di depan Tuhan juga menarik banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Dampak Islam nggak cuma di bidang spiritual aja, tapi juga ilmu pengetahuan. Zaman keemasan Islam di abad ke-8-13, ngasih dunia banyak kontribusi di bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Bayangin aja kalau nggak ada ilmuwan muslim seperti Al-Khawarizmi yang disebut Bapak Al-Jabar, atau Ibnu Sina yang disebut Bapak Kedokteran Modern, mungkin sains kita nggak bakal kayak sekarang. Jadi kalau kita rangkum, Islam itu muncul dari perpaduan wahyu ilahi, strategi sosial yang jenius, dan konteks sejarah yang pas.
Dari perspektif Al-Quran, Islam adalah kelanjutan dari agama-agama tauhid sebelumnya. Dari sisi sains dan logika, Islam berkembang karena punya ajaran yang relevan dan strategis di tengah peradaban yang sedang tumbuh. Nah, gimana menurut elu? Ada hal menarik lain yang gua belum bahas? Kalau ada, tulis di kolom komen. Jangan lupa juga buat subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Terima kasih.